Oke, halo semua. Kita akan lanjut ke materi kita yang kedua untuk pertemuan hari ini, yaitu tentang konsep dasar penyakit pada anak dengan gangguan pada sistem digestifnya. Ya, Ibu langsung mulai ya. Oke, ini dia konsep dasar penyakit pada anak dengan gangguan sistem digestif. Pada sistem digestif ya. Ya, adapun tujuan pembelajaran kita pada topik yang kedua ini, Ibu harapkan kalian dapat meningkat pemahamannya mengenai gangguan digestif pada anak. Ya, sesuai dengan RPS, kita akan bahas dua topik gangguan digestif pada anak, di antara banyaknya gangguan digestif lainnya ya. Kemudian meningkatkan kemampuan kalian dalam memahami dan menganalisis kasus-kasus gangguan digestif pada anak. Dan yang ketiga, meningkatkan kemampuan kalian dalam memberikan asuhan keperawatan pada anak dengan gangguan digestif. Okay, wait. Ini dia untuk anatomi dari sistem pencernaan atau digestive system kita ya. Ibu rasa sih kalian pasti sudah hafal, sudah paham ya bagaimana sistem pencernaan kita dan dari masuknya makanan sampai makanan itu dikeluarkan lagi ya sebagai zat sisa-sisa metabolisme dalam tubuh kita ya. Jadi ini adalah urutan dari rangkaian sistem digestif atau sistem pencernaan yang dilewati oleh makanan kita ya. Nah, kita hari ini akan bahas tentang diare dan juga demam tipoid yang tentunya itu biasanya berasal dari ya sini ya pada gangguan pada sistem pencernaan. Kalau tipoid dia biasanya menyerangnya pada area usus ya. Jadi ususnya kalau orang dengan demam tipoid itu biasanya sudah ada luka ya, luka kecil. Tapi kalau terlalu sering takutnya parah nanti lukanya. Jadi dia biasanya pada usus. Diare pun juga biasanya masalahnya pada usus ya, terutama pada usus besar terkait dengan penyerapan cairan pada komponen makanan yang kita konsumsi. Ibu harap nggak ada yang diare ya saat ini, karena kita semua sedang berjuang untuk menjaga kebersihan kita ya. Tapi kita akan bahas tentang diare pada anak. Nah, diare itu sendiri dari definisinya tentunya kalian sudah tahu ya, kalau diare itu adalah kondisi di mana seorang mengalami buang air besar dengan frekuensi yang lebih sering ya. Kalau pada nanda ini diagnosanya ditegakkan biasanya frekuensinya lebih dari 3 kali sehari itu sudah dikatakan diare. Kalau dulu mungkin harus sampai di atas 5 kali, di atas 6 kali baru diare, tapi ini sudah lebih dari 3 kali dengan frekuensi lebih dari 3 kali, kemudian konsistensinya encer ya, tidak seperti biasanya. Jadi lebih encer, cair, bahkan mungkin seperti air ya, itu sudah bisa dikatakan diare ya. Jadi dia menyimpang dari pola BAB normal si anak. Dan penyebabnya sendiri itu paling banyak kalau pada anak terutama ya, itu disebabkan oleh virus ya. Berbeda dengan tadi kalau misalkan pneumonia atau ISPA itu lebih banyak kan bakteri ya. Kalau pada kondisi diare pada anak itu lebih banyak itu terjadi akibat virus ya, baru kemudian bakteri atau parasit. Nanti kita akan bahas lagi terkait penyebab-penyebab lainnya. Kemudian faktor risikonya biasanya memang kurang higienis atau kondisi imunitas yang rendah sehingga sangat rentan ya. Transmisinya akibat dari makanan minuman yang terkontaminasi, kemudian kita masukkan ke dalam mulut ya, dia akan masuk ke pencernaan gitu. Itulah yang menyebabkan seorang mudah diare, apalagi anak-anak yang memang pada umumnya apalagi anak-anak yang masih fase oral ya, jadi dia semua makanan tuh dimasukin ke mulut, terus diisap-isap dan segala macamnya. Kita tidak tahu bakteri yang ada di benda tersebut tentunya ya. Itulah yang biasanya cenderung buat anak itu sering diare. Diare pada umumnya dapat membaik, tapi jika ditangani dengan baik tentunya. Tapi kalau tidak baik, kemudian diarenya berkepanjangan, ya apalagi kondisi anak tidak bagus, dia asupan nutrisi dan cairannya kurang baik, maka bisa cenderung terjadi dehidrasi berat. Dehidrasi berat dalam jangka waktu yang lama pada anak khususnya itu bisa menyebabkan sampai kematian gitu. Jadi hati-hati ya. Kemudian ya ini tadi Ibu maksud etiologi dari diare itu banyak sekali ya dari sumbernya. Ada virus gastroenteritis, rotavirus, enterovirus itu yang paling sering ya. Kemudian untuk bakteri itu paling sering itu disebabkan oleh bakteri E. coli ya. Atau kondisi diare ini mungkin sebagai salah satu
gejala penyerta dari suatu kondisi penyakit tertentu gitu. Misalkan demam tipoid yang akan kita bahas nanti, bisa saja salah satu gejalanya seorang mengalami diare gitu ya. Biasanya kalau pada anak itu yang paling sering disebutkan adalah GA itu ya, gastroenteritis akut gitu ya. Jadi GA itu yang paling sering. Ini kalian bisa baca sendiri ya terkait gejala-gejala yang muncul dari penyebab diare itu sendiri ya. Kalau gastroenteritis virus gimana, rotavirus gimana, enterovirus gimana ya. Jadi masing-masing penyebab dari diare itu menunjukkan gejala yang berbeda-beda biasanya. Dan etiologi yang lainnya sendiri, terutama pada bayi ya, pada bayi itu paling sering yang ini, intoleransi laktosa ya. Kalau pada bayi kan dia masih menyusu ya, selain ASI yang didapat, dia biasanya dapat susu formula juga. Bisa saja dia belum adaptif ya saluran pencernaan dengan susu formula yang baru. Itu tidak cocok memang gitu. Jadi harus diganti susunya ya. Ini penyebab-penyebab yang lainnya bisa juga alergi makanan atau ada memang masalah di usus seperti penyakit celiaka dan penyakit radang usus atau penyakit Crohn ini ya. Jadi ingat diare itu tidak serta-merta dia sendiri saja, bisa saja sebagai gejala dari suatu penyakit tertentu ya. Untuk itu harus dilakukan pengkajian yang lebih lanjut. Prevalensi diare di Indonesia menurut Riskesdas itu mencapai 6,8%, tapi ini untuk semua kasus ya, dari anak sampai dewasa, jadi cukup tinggi juga. Kemudian epidemiologi sendiri untuk diare pada ranah pediatrik atau keperawatan anak itu sangat umum dan menyebabkan sekitar 1,5 juta kematian per tahunnya di seluruh dunia ya. Dan ini menyumbang sekitar 9% dari rawat inap di Amerika Serikat itu untuk anak yang kurang dari 5 tahun. Jadi cukup banyak ya, dan ini sebagai indikator higienisnya suatu negara juga sebenarnya ya. Sedangkan di Indonesia pada tahun 2017 itu kasus diare mencapai 7 juta, dan paling banyaknya salah satunya adalah di Provinsi Jawa Barat, penyumbang diare terbanyak. Dan tanda dan gejala diare, ya pastinya tadi ya Ibu informasikan bahwa frekuensi BAB-nya meningkat, kemudian bisa mencapai lebih dari 3 kali sehari, bahkan sampai 10 kali juga bisa ya. Kemudian badannya lemas, mukosa kering ya, ini adalah akibat dari dehidrasi. Mungkin saja belum sampai badannya lemas, mukosa kering kalau misalkan baru 2 kali atau 3 kali BAB cair ya, tapi kalau terus-menerus dan tidak ditangani dengan baik, apalagi asupan cairan dan asupan nutrisinya tidak adekuat, bisa terjadi dehidrasi. Kemudian diare juga dapat disertai dengan anoreksia, muntah, ya, penurunan berat badan, sakit perut, juga bisa disertai dengan demam. Kalau misalkan ya itu tadi dehidrasi itu bisa impact-nya ke total vital kita. Salah satunya adalah peningkatan suhu tubuh. Kemudian jika diarenya parah bisa kemungkinan dehidrasi. Kemudian jika diarenya sampai diare kronis biasanya mengakibatkan penurunan berat badan pada pasien terutama anak-anak ya. Ingat pada anak-anak apalagi dari bayi sampai usia anak itu sangat rentan terjadi masalah pada pertumbuhannya ya. Pertumbuhan anak kita lihat tidak hanya dari tinggi badan, panjang badan, tapi juga dari berat badan. Jika diarenya berlangsung lama dan berat badan cenderung menurun, itu takutnya akan berdampak pada pertumbuhan dan perkembangan si anak ya. Jadi harus diwaspadai kalau ada anak yang mengalami diare. Kemudian klasifikasi diare itu sendiri, ini berdasarkan patofisiologinya ya, ada diare osmotik, ada diare sekretori, ada diare inflamasi, dan malabsorpsi. Kalau osmotik ini bisa kalian baca ya, jadi terjadi karena adanya zat terlarut yang tidak dapat diserap dalam saluran cerna, seperti misalkan intoleran laktosa yang tadi Ibu sampaikan ya, jadi karena dia tidak toleran nih ususnya terhadap laktosa, biasanya kan ada susu yang mengandung laktosa, itu dia tidak bisa toleran dengan laktosa yang masuk, sehingga dia tidak mampu melakukan penyerapan yang bagus di usus, sehingga cairan itu akan tetap ikut pada feses kita gitu. Jadi dia penyerapannya di usus besar itu tidak bagus ya. Jadi itu harusnya diserap, tapi ini dikembalikan lagi sehingga cairan yang harusnya diserap oleh usus tidak bisa diserap karena akibat intoleran ini. Biasanya pasiennya sampai disuruh puasa ya, jadi dapatnya mungkin asupan cairannya hanya dari parenteral saja. Kemudian yang lainnya diare sekretori, bisa karena racun dari bakteri ya.
Kemudian diare inflamasi berhubungan dengan kondisi yang menyebabkan peradangan atau ulcerasi mukosa usus. Jadi diare inflamasi ini disebabkan karena adanya peradangan pada mukosa usus ya, yang menyebabkan penyerapan dari makanan-makanan yang sudah melewati usus pencernaan kita itu tidak bagus. Jadi menyebabkan diare. Kemudian adanya malabsorpsi karena mekanisme atau kondisi osmotik atau sekretari yang menyebabkan berkurangnya luas permukaan usus, sehingga hal ini menyebabkan ya tadi sama ya, transit dari suatu makanan yang melewati usus jadi lebih cepat ya. Jadi ususnya pendek, kemudian kondisi ini mempercepat waktu transit. Jadi harusnya makanan itu diserap pada batas waktu tertentu ya, misalkan sekian detik diserap di usus halus, kemudian sekian detik diserap di usus besar. Tapi ini jadi cepat gitu, jadi asal lewat saja makanannya, sehingga tidak ada penyerapan nutrisi yang bagus. Makanya ada yang disebutnya malabsorpsi, jadi absorpsi yang kurang bagus, nutrisinya tidak diserap dengan bagus, kemudian cairannya tidak diserap, oleh karena itu pasien cenderung mengalami feses yang yang cair ya, jadi diare. Kemudian berdasarkan durasi terjadinya diare, itu ada diare akut dan ada diare kronis. Jika kurang dari 2 minggu, itu dikategorikan diare akut. Jika lebih dari 2 minggu, diare yang berlangsung itu dikatakan diare kronis. Dan ini biasanya penyebab umumnya yang terjadi ya. Kalau diare akut biasanya disebabkan oleh virus, bakteri ya, atau keracunan. Kemudian kalau kronis itu biasanya ada faktor diet. Jadi karena berlangsung lama ya, dietnya kurang baik, kemudian ada kondisi infeksi atau penyakit tertentu. Kemudian bagaimana pemeriksaan dan penata laksanaan pada diare? Pemeriksaan tentunya kita tetap menanyakan riwayat kesehatan ya, terkait pola higienisnya. Kemudian adakah anak memasukkan benda-benda ke mulutnya, kemudian cuci tangannya bagaimana ya, sanitasi lingkungannya bagaimana, itu kita perlu kaji. Kemudian keluhannya gimana? Sejak kapan diare itu mulai muncul? Berapa kali dia BAB ya, bagaimana konsistensinya, itu kita perlu kaji pada pasien dengan diare. Nah, pada diare ini juga ada di MTBS, kalian boleh lihat MTBS-nya ya, ada juga pengkajian untuk diare. Kemudian pemeriksaan fisik, sistem digestif, ya pemeriksaan fisiknya tentunya pada sistem digestif ya, beda dengan yang tadi kita pada sistem respirasi. Nah, pemeriksaan fisiknya kalau inspeksi mungkin kita bisa lihat dia dalam kondisi lemas datangnya, dehidrasi, mukosa kering, ya kulitnya kemerahan, terutama pada bayi. Ya, kalau bayi dia terjadi diare yang terus-menerus, kan dia ada pampers itu ya. Jadi diare yang terus-menerus yang tidak langsung diganti, kemudian tidak diberikan lotion untuk melembabkan pada area anus, itu cenderung kulitnya jadi iritasi, sehingga kulit bisa terjadi kemerahan ya. Jadi kalian fokusnya selain pada cairan dan elektrolitnya, kalau misalkan pada bayi, terutama yang masih menggunakan pampers, kalian harus lihat apakah terjadi iritasi pada area perianalnya atau tidak, ya. Karena kalau itu sampai iritasi, apalagi sampai luka ya, terus kena feses terus-menerus, nanti terjadi infeksi, itu kasihan bayinya ya. Kemudian palpasi, mungkin saja bisa terjadi peningkatan suhu tubuh kan ya, kalau pada kondisi dehidrasi, jadi palpasi bisa saja teraba hangat, dan perkusi biasanya masih terdengar normal ya, dengan suara timpani pada area abdomen. Kemudian kalau di auskultasi, kalau pada kondisi diare cenderung dia bising ususnya meningkat ya. Pemeriksaan penunjang biasanya kalau pada kondisi diare pada anak itu jarang dilakukan ya, tapi kalau sampai dia opname gitu ya, atau dirawat di rumah sakit harus hospitalisasi, mungkin saja dilakukan pemeriksaan feses atau pemeriksaan darah lengkap ya, untuk mengetahui kultur dari bakteri atau virus yang ada di feses si pasien. Kemudian penata laksanaannya bagaimana? Nah, karena diare itu kan suatu kondisi keluarnya feses kita yang bentuknya cair, sehingga kita atau pasien itu banyak kehilangan cairannya ya, cairan yang tidak hanya cairan biasa, tapi juga mengandung elektrolit di sana yang harusnya sudah diserap oleh tubuh. Jadi kehilangan cairan dan elektrolit tersebut harus kita tata laksana dengan tingkatkan asupan cairan dan nutrisi yang adekuat ke pasien ya, misalkan dengan terapi parenteral. Kalau misalkan dia secara oral itu kurang. Kemudian tingkatkanlah imunitas tubuhnya si anak juga ya, dan cara meningkatkannya bagaimana? Dengan istirahat yang cukup, nutrisi yang cukup juga, dan kita harus melakukan pencegahan infeksi juga ya, supaya tidak meningkatkan atau memperparah infeksi yang terjadi. Kemudian penata laksanaannya juga simptomatis ya. Biasanya ini saya warnakan merah ya. Anak dengan diare itu biasanya selalu diberikan zinc
Ya, kalau kalian punya keponakan atau adik yang pernah diare, biasanya selalu diberikan zinc. Ya, kemudian ada terapi rehidrasi ORS ya, oral rehydration. Jadi biasanya dikasihnya seperti Oralit gitu ya, itu termasuk ORS. Kemudian antibiotik jika memang diperlukan. Kemudian jika memburuk harus dilakukan rujuk segera ke rumah sakit rujukan yang tepat ya, supaya tidak terjadi dehidrasi yang berkepanjangan. Masalah keprotonnya apa saja? Ternyata mencakup yang pertama pastinya cairan dan elektrolit ya, kemudian terkait nutrisi, termoregulasi, keamanan. Cairan dan elektrolit bisa diangkat masalah keprotonnya diantaranya diare atau disfungsi motilitas gastrointestinal, itu ada semua di Nanda. Kalian bisa coba buka di sana apa saja yang menjadi batasan karakteristik bisa diangkat masalah keproton tersebut. Kemudian terkait termoregulasi bisa saja terjadi hipertermi ya, itu ini in case ya, tergantung kasus. Kemudian yang ketiga bisa muncul ketidakseimbangan nutrisi ya, kalau terjadi sampai penurunan berat badan. Kemudian tidak efektifan pemberian ASI, kalau misalkan terjadi penurunan nafsu makannya dia ada saat menyusui kalau bayi, tidak efektifan pola menyusu, risiko defisien volume cairan, dan risiko ketidakseimbangan elektrolit. Nah, cenderung mungkin mahasiswa ada yang agak kebingungan kapan meningkat risiko defisien volume cairan atau defisien volume cairan ya. Nah, dan termasuk yang keenam ya, risiko ketidakseimbangan elektrolit. Nah, biasanya kalian harus melihat pada kasus ya. Kalau misalkan masalah defisien volume cairan itu seperti tadi ada di kasus pretest ya, lihat jika pasien tidak hanya mengeluh adanya diare ya, fesesnya itu cair, kemudian frekuensinya sering, tapi sudah ada impact-nya dengan tanda-tanda dehidrasi, itu kalian boleh angkat defisien volume cairan. Nah, pertanyaannya, bagaimanakah tanda-tanda dehidrasi? Di antaranya kan kita bisa lihat yang pertama pasiennya pasti lemas, ya lemas. Kemudian yang kedua, membran mukosanya tampak kering, ya. Kemudian turgor kulitnya menurun. Itu adalah tanda-tanda yang paling pasti terjadinya dehidrasi. Apalagi ada pengeluaran cairan aktif dari pasien ya, berasal dari yaitu diarenya yang mungkin terus keluar ya, sehingga kebutuhan cairan dan elektrolit tubuh tidak mampu terpenuhi dengan baik. Oleh karena itu penanganannya kita bahas di intervensi ya. Dan yang terakhir adalah terkait keamanan. Ini yang Ibu tadi sampaikan, risiko kerusakan integritas kulit ya, karena cenderung kulitnya kalau misalkan si bayi ini terutama yang masih menggunakan popok atau pampers, dia kulit perianalnya cenderung kemerahan. Jadi sangat berisiko terjadi kerusakan integritas kulit. Jadi ini bisa kita angkat saat merawat bayi, apalagi sampai agak kemerahan udah pada area perianalnya ya. Nah, ini intervensinya. Untuk lebih lengkapnya bagaimana step-step dan apa saja yang bisa kita lakukan, kalian bisa buka NIC-nya ya, NIC-nya terkait intervensi keperawatan pada kondisi diare. Untuk fungsi GI kita bisa melakukan manajemen diare ya. Contohnya tadi yang ada di penata laksanaan manajemen diare itu apa saja? Ada ORS, pemberian zinc ya, pemberian larutan Oralit, misalkan meningkatkan asupan nutrisi itu bisa ya. Kemudian termoregulasi, jika memang demam kita bisa melakukan pengaturan termoregulasi ya, salah satunya memberikan antipiretik dan melakukan water tepid spong ya, WTS itu water tepid spong atau kompres. Kemudian terkait nutrisi, kita bisa melakukan monitor cairan, monitor asam basa, manajemen elektrolit dan cairan pasien ya, dengan memberikan nutrisi parenteral ya, dengan masakan infus, kemudian manajemen nutrisi ya. Jika pasien mengalami anoreksia, kita bisa kolaborasi dengan ahli gizi untuk membuat satu menu khusus untuk pasien supaya bisa meningkatkan asupan nutrisinya. Kemudian keamanan, untuk tadi risiko kerusakan integritas kulit, kita bisa melakukan tindakan pengecekan kulit secara teratur ya. Dan salah satunya bisa mengoleskan VCO atau virgin coconut oil atau lotion pada area perianal supaya tidak terjadi iritasi pada kulit bayi ya. Oke, untuk topik yang pertama kita sudah selesai. Kita lanjut ke tipoid ya. Tipoid ini juga salah satu yang paling sering muncul sakitnya pada anak-anak ya. Jadi ini satu kondisi penyakit yang disebabkan oleh bakteri Salmonella typhi ya. Jadi biasanya anak terkontaminasi Salmonella typhi ini juga akibat kurang higienis ya. Jadi transmisinya melalui kontak dan kita juga bisa tertular kalau kita tidak higienis.
Dan ini pada anak-anak terutama dapat menyebabkan infeksi usus yang serius dan tidak jarang tipoid ini bahkan bisa menyebabkan kematian ya pada kondisi imun yang kurang baik. Patofisiologinya ini ya, jadi saat si anak atau kita makan mengkonsumsi makanan yang terkontaminasi bakteri Salmonella ini, kemudian kita tidak cuci tangan, memegang terus langsung masukkan benda ke mulut kita, itu bisa masuk ke pencernaan kita. Dari pencernaan dia akan menyerang usus kecil dan masuki pembuluh darah. Lalu bakteri ini akan dibawa oleh sel darah putih ke hati, limpa, sumsum tulang, dimanapun mereka akan berkembang biak nantinya. Lalu saat mereka sudah berkembang biak dalam jumlah yang cukup, mereka akan masuki pembuluh darah lagi dan menyerang kantung empedu, sistem empedu, dan jaringan limfatik. Lalu kondisi inilah yang akan menyebabkan terjadinya respon antigen antibodi, respon inflamasi yang menyebabkan gejala-gejala yang muncul seperti demam, diare, dan lain-lain ya. Itu. Jadi pada jumlah yang banyak Salmonella typhi-nya setelah berkembang, dia akan menyebabkan tubuh kita, tentara-tentara tubuh kita tuh keluar ya, sehingga terjadilah reaksi antigen antibody ini. Kemudian nantinya itu akan terlihat pada sampel fesesnya juga. Jadi bisa aja diminta sampel feses ataupun sampel urin. Ya. Kemudian tanda dan gejala dari tipoid ini sendiri. Oh sorry, ini belum Ibu ganti ya, harusnya pneumonia. Jadi harusnya tipoid ya. Jadi tanda dan gejala pada tipoid itu salah satunya yang paling sering terlihat adalah adanya demam tinggi yang mencapai 39,5 derajat Celcius. Kemudian ada perasaan pegal-pegal ya, sakit pada daerah perut, kemudian bisa aja juga ada diare, konstipasi, dan sakit kepala pada yang mengalami tipoid ini. Dan beberapa orang dapat timbul ruam yang disebut dengan rose spot yang berukuran kecil yang timbul pada area perut dan juga dadanya. Ya, dan yang paling sering pasien mengeluh lemas badannya. Kemudian bagaimanakah pemeriksaan dan penata laksanaannya? Pemeriksaannya mirip ya dengan diare dan yang lainnya. Jadi kita perlu melakukan anamnesa ya, bagaimana riwayat kesehatan dan keluhan yang disampaikan oleh pasien, kemudian sistem pemeriksaan fisik pada sistem pencernaannya ya. Sorry, ini salah ya, harusnya pada sistem pencernaan itu lihat inspeksi adanya lemas, hangat, timpani, bising ususnya biasanya juga meningkat pada kasus tipoid. Dan ini yang tadi mungkin juga keluar di pretest ya. Jadi pemeriksaan penunjang apa yang biasanya dijalani? Di antaranya pemeriksaan darah lengkap pasti, sampel feses, sampel urin, dan tes Widal biasanya. Ya, tes Widal dan tes Tubex satu lagi. Jadi tes Widal, tes Tubex ini biasanya wajib ya. Atau satu rumah sakit mungkin hanya melakukan tes Widal saja satu untuk memastikan apakah memang ada antibodi yang sudah terbentuk dari masuknya Salmonella typhi ini. Jadi dari tes Widal ini kita bisa tahu apakah pasien memang benar-benar positif terserang tipoid atau tidak gitu ya. Jadi ini adalah pemeriksaan wajib pada saat menegakkan demam tipoid ya, selain pemeriksaan darah lengkap dan yang lainnya. Dan penata laksanaannya juga sama ya, pada anak itu yang paling penting memang selalu asupan cairan dan nutrisi. Itu yang harus selalu kita bisa penuhi ya. Pada kondisi-kondisi dia tidak mengalami masalah di pernafasan. Kalau ada masalah pernafasan tentunya nafas kita prioritaskan, barulah ke asupan cairan dan nutrisi. Nah, karena ini pada sistem digestif, kita tentunya lebih mengutamakan pada asupan cairan dan nutrisi yang adekuat pada anak. Jangan sampai nutrisinya tidak seimbang ya, sehingga akan memperlama lagi penyembuhannya. Kemudian penata laksanaan simptomatis juga kita perlukan. Di antaranya sudah positif misalkan tipoid, kita harus memberikan antibiotik. Kemudian adanya demam, kita pasti memberikan antipiretik untuk menurunkan demamnya. Ya, jadi penata laksanaannya lebih ke gejala-gejala yang muncul seperti apa lalu kita berikan. Ya, dan tingkatkan imunitas tubuh tentunya dengan memperbanyak istirahat. Jadi jangan sampai kelelahan pasiennya, dan tentunya menjaga kebersihan. Ya. Nah, bagaimanakah masalah keperawatan yang bisa diangkat? Kalau pada tipoid sih tidak terlalu banyak ya. Di antaranya termoregulasi, karena pasien dengan tipoid itu tanda awalnya selalu demam, ya. Jadi kita bisa angkat hipertermia. Lalu kemudian masalah terkait nutrisi, ya. Ketidakseimbangan nutrisi kurang kebutuhan tubuh dan risiko defisien volume cairan. Karena pada pasien tipoid cenderung nafsu makan juga menurun. Lalu terkait keamanan, kita bisa angkat proteksi tidak efektif, risiko jatuh, dan intoleransi aktivitas ya, karena tadi pasiennya kan lemes ya, jadi kita bisa angkat
masalah keperawatan ini. Dan pada anak sangat rentan sekali terjadi resiko jatuh, ya. Lalu terkait termoregulasi, tindakannya apa? Jadi sama aja ya, pengaturan termoregulasi itu adalah mengukur suhu tubuh, kolaborasi antipiretik, atau melakukan water tepid spong. Termasuk juga manajemen nutrisi, sama juga dengan yang tadi ya, kita harus manajemen bagaimana caranya memberikan asupan nutrisi yang adekuat selama dia menjalani perawatan. Kemudian kalau misalkan masih ASI, kita tetap tingkatkan pemberian ASI ya, jadi ASI tidak perlu di stop. Lalu manajemen cairan dan elektrolit. Untuk keamanan, kita tetap melakukan pencegahan infeksi ya. Ini untuk proteksi tidak efektif tadi. Jadi kita tetap melakukan bagaimana melakukan pencegahan infeksi yang lebih lanjut ya. Melakukan kontrol infeksi dengan cara kolaborasi pemberian antibiotik. Lalu pencegahan jatuh pada anak supaya tidak terjadi jatuh saat dirawat. Lalu lakukan manajemen energi terkait interaksi aktivitas tadi ya. Oke, sekian dari saya untuk materi kita pada topik yang kedua tentang gangguan pada sistem digestif. Ya, semoga apa yang Ibu sampaikan pada sore hari ini dapat bermanfaat dan meningkatkan pengetahuan kalian. Dan jika ada pertanyaan, Ibu persilahkan di kolom komentar nanti ya pada sesi diskusi tentunya. Oke, terima kasih semuanya sudah menyimak perkuliahan hari ini. Semoga bermanfaat, semoga UTS-nya juga lancar ya. Tetap stay at home dan belajar di rumah. Dan sampai jumpa nanti. Selamat sore.